Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada satu tokoh yang dicatat dalam Alkitab, begitu terkenal di kalangan orang-orang Kristen, diketahui oleh banyak orang Kristen, meskipun tentang orang ini sedikit saja dicatat oleh Alkitab, namun dia viral di kalangan orang Kristen karena doanya. Nah, orang ini bernama Yabes. Nah, kalau kita melihat banyak orang Kristen salah mengerti tentang Yabes ini, mereka lebih fokus terhadap isi dari doa Yabes ini. Makanya kalau kita melihat ada pujian yang ditulis yang dimana isinya secara khusus hanya menceritakan isi doa daripada Yabes. Banyak orang salah motivasi ketika mereka membaca doa daripada Yabes ini. Nah, oleh karena itu kita mau melihat apa yang dilakukan oleh Yabes, ya, dan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Saya kasih judul pembahasan kita adalah pelajaran dari Yabes dalam berdoa. Nah, kita melihat di 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai 10. Dikatakan di ayat ke-9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Hanya ada 2 ayat ya yang mencatat tentang Yabes ini, dan kalau kita melihat sebenarnya ini diselipkan di antara silsilah ya dari keturunan Yehuda. Dan di sini dikatakan bahwa Yabes artinya ya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Bisa dikatakan bahwa Yabes ini artinya penderitaan, ya kesusahan. Dan mengapa penulis Tawarikh ya dia menyelipkan cerita Yabes ini? Nah, kalau kita melihat bahwa Tawarikh ini orang mengatakan kemungkinan besar ditulis oleh Ezra, maka itu berarti ketika orang Israel kembali dari pembuangan. Dan pada saat itu orang-orang Israel mereka sedang dalam keterpurukan. Kenapa? Karena mereka barusan balik dari pembuangan, balik ke negara mereka, ya, ke tanah orang Israel. Dan pada saat itu kerohanian mereka juga pun ya terpuruk, dan juga dalam hal ya ekonomi mereka terpuruk. Nah, di sini penulis Tawarikh dia sengaja menyelipkan tentang Yabes ini bukan semata-mata untuk mau mendorong kita orang-orang Kristen agar kita mencontohi ya isi doa daripada Yabes ini, atau hanya bermotivasi menginginkan segala isi doa daripada Yabes ini. Bukan. Nah, tetapi di sini penulis 1 Tawarikh ini dia menyelipkan nama Yabes ya dan doanya di antara silsilah ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan contoh bagi orang Israel supaya mereka mencari Tuhan, supaya mereka datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita tahu bahwa orang Israel pada saat ini sedang dalam keterpurukan. Baik dalam hal iman, mereka barusan saja dibuang dari pembuangan karena dosa mereka. Dalam hal ekonomi tentunya juga ya sangat buruk karena mereka ya berasal dari negeri yang dimana mereka penuh kesusahan di sana dan baru balik ke tanah mereka. Nah, jadi di sini bukan untuk mau mendorong kita agar kita memiliki keinginan doa ya seperti Yabes ini, atau hanya bermotivasi mendapatkan segala isi doa daripada Yabes ini. Bukan. Tapi di sini si penulis 1 Tawarikh
dia menyelipkan tentang Yabes ini untuk memberikan kita sebuah teladan, contoh bagi orang Israel dan bagi orang Kristen, bahwa ketika dalam kesusahan, dalam kesulitan, ya harus mencari Tuhan Allah Israel. Nah, mari kita melihat di ayat ke-10 dikatakan Yabes berseru kepada Allah Israel. Nah, kita tahu konteksnya bahwa Yabes ini arti namanya penderitaan, kesakitan, ya kesusahan. Dan di sini Yabes meskipun namanya dalam arti kesusahan, kesakitan, namun di sini dia berseru kepada Allah Israel. Nah, ini adalah teladan yang diberikan Yabes kepada kita, bahwa kita harus mencari Tuhan. Jangan mencari pertolongan pada manusia, tetapi datang kepada Tuhan Allah Israel. Ini penekanannya. Allah Israel. Kita tahu bahwa ada banyak dewa, ada banyak ilah pada saat itu. Ya. Tetapi Yabes, dia memberikan sebuah teladan yang sangat baik. Dia tidak mengandalkan manusia mencari pertolongan dari ilah lain, tetapi dia datang kepada Allah Israel. Nah, begitu juga kita. Ketika kita di dalam keadaan apapun, jangan pernah bersandar kepada manusia, atau jangan percaya kepada hal-hal yang lain, kecuali datang kepada Tuhan Allah kita. Tuhan yang disembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini kita melihat bahwa Yabes sungguh-sungguh beriman kepada Allah Israel. Dengan cara apa? Dia mencari Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon hanya kepada Tuhan Allah Israel. Lalu melalui isi doanya kita bisa melihat bahwa dia benar-benar percaya, beriman kepada Tuhan Allah Israel. Yang pertama dikatakan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, ya, dan memperluas daerahku. Nah, di sini berbicara tentang bahwa Tuhan Allahnya Israel adalah sumber segala berkat. Ya. Sumber segala berkat, segala kebaikan datangnya daripada Tuhan Allah Israel, bukan datang daripada ilah lain ataupun daripada manusia. Tapi dia percaya sungguh-sungguh Allah Israel adalah Allah yang benar, Allah sumber segala kebaikan. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, jangan mencari jalan yang lain, tetapi datang kepada Tuhan. Lalu yang kedua, di sini dikatakan, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Nah, di sini juga kita melihat bahwa Yabes percaya Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup melindungi kita, sanggup menyertai kita, sanggup menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Makanya dikatakan Tuhan itu adalah batu perlindungan. Kepadanya kita datang berlindung, kita aman. Keselamatan kita hanya datang daripada Tuhan Allah. Jadi Yabes percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, tempat perlindungan, tempat keselamatan kita, tempat membuat kita aman. Jadi dari kedua isi doa daripada Yabes ini, di sini menggambarkan bahwa Yabes sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Allah Israel. Di sini penekanannya bukan isi doanya, bahwa dia begitu menginginkan semua harta ini, ya kelimpahan ini, kekayaan dunia, bukan. Tetapi di sini Yabes dengan berlatar belakang bagaimana ya dia diberikan nama ya kesusahan, penderitaan, kesakitan, tetapi dia percaya kepada Tuhan Allah Israel, bahwa Allah Israel adalah sumber segala berkat dan tempat berlindung keselamatan kita.
Jadi bukan fokusnya pada apa yang dia minta, saudara-saudara. Makanya di bagian kalimat pertama, Yabes berseru kepada Allah Israel, mencari Tuhan. Nah, di sini kita diberikan pelajaran dari doa Yabes ini, bahwa Yabes dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Seorang yang mencari Tuhan. Seorang yang beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu, datangnya kebaikan dan sumber keselamatan, tempat perlindungan, ya, tempat membuat kita aman, ya, dan lain-lain. Nah, selain itu kita belajar kepada Yabes bahwa Yabes ini adalah seorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya mengetahui, percaya bahwa Tuhan adalah Allah Israel yang sanggup melakukan segala sesuatu, sumber berkat dan juga tempat perlindungan kita. Tidak hanya sebatas itu, tetapi dia juga dalam berdoa, dia sungguh-sungguh berdoa. Makanya dikatakan di kalimat terakhir, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Karena dia tidak hanya sebatas menyampaikan doanya, tapi dia sungguh-sungguh ya meminta kepada Tuhan. Tidak hanya asal-asalan, tapi ada kesungguhan di dalam berdoa, saudara-saudara. Jangan kita berdoa, ya kalau diberikan ya syukur, kalau tidak diberikan ya tidak masalah. Atau hanya sebatas kata-kata terucap saja. Tapi ada sikap yang benar-benar sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Kita belajar dari seorang tokoh yang lain di Yakobus pasal 5 ayat 17, di sini bercerita tentang Elia. Adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Makanya Tuhan kabulkan, hujan tidak turun, dan nanti dia juga meminta hujan turun juga. Ya. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh berdoa. Padahal dia manusia biasa saja, bukan manusia yang beda dengan kita, bukan. Manusia biasa saja. Tapi karena dia sungguh-sungguh berdoa, makanya Tuhan mengabulkan doanya. Demikian juga Yabes tadi. Mengapa Tuhan mengabulkan doanya? Ya, selain dia percaya siapakah Allah itu, dia juga sungguh-sungguh berdoa. Nah, jadi saudara-saudara, ini sebuah pelajaran bagi kita. Bahwa ketika kita di dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam kekhawatiran, ingat mencari Tuhan. Sama seperti Yabes ini, sengaja ditulis di tengah-tengah silsilah untuk menjadi teladan bagi orang Israel. Cari Tuhan. Jangan cari ilah lain, jangan bersandar pada manusia. Kedua, bersungguh-sungguh berdoa. Jangan asal-asal berdoa. Dan ketiga, tentunya Yabes di sini tidak hanya sebatas dia berdoa, tapi dia juga bekerja. Ya, bagaimana Tuhan akan memperluas ya daerahnya kalau dia tidak bekerja. Demikian juga kita harus bekerja. Jadi berdoa dan bekerja, saudara-saudara. Jangan santai-santai di rumah dan berharap Tuhan pasti akan jawab. Tidak, harus bekerja. Bekerja dan berdoa. Nah, jadi saudara-saudara, jangan salah paham tentang Yabes ya dalam doanya. Jangan fokus kepada isi doanya yang hanya mau kelimpahan saja, mau kekayaan. Bukan itu yang mau disampaikan oleh penulis kitab Tawarikh ini. Ya, tapi kita melihat bagaimana Yabes seorang yang mencari Tuhan, seorang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh berdoa. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita harus seperti Yabes, mendoakan hal-hal yang berlimpah-limpah ini karena kita adalah anak raja, ya, Tuhan akan memberikan kita kekayaan. Kalau Yabes saja minta ini semua dan Tuhan berikan, kenapa Tuhan tidak berikan kepada kita juga sama seperti ini? Sama seperti kekayaan yang diberikan kepada Yabes. Jadi mereka mengatakan Yabes dia meminta ini, tidak salah dan diberikan. Demikian juga kita meminta kekayaan di dunia ini, kelimpahan, ya kemakmuran, maka Tuhan pasti akan berikan. Nah, itu adalah ajaran yang salah. Karena bukan itu yang mau disampaikan oleh penulis kitab Tawarikh. Tapi yang dia mau tonjolkan sini adalah
Yabes seorang yang percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam kekhawatiran, dalam kesusahan. Dan dia percaya siapakah Tuhan, sumber segala kebaikan, segala berkat, dan Tuhan itu tempat perlindungan, maha kuasa yang memberikan kita keselamatan. Dan di sini dia berdoa dengan sungguh-sungguh sama seperti Elia, dan tentunya dia juga bekerja. Kiranya kita belajar dari Yabes ini, mari kita datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita semua. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.